Seperti yang kita tahu bahwa drone DJI Mini SE ini menggunakan dua macam jaringan, yaitu 2,4 GHz dan 5,8 GHz. Lalu sebenarnya apa perbedaan jaringan 2,4 dan 5,8? Simak video berikut. Sebelumnya, untuk cara memilih jaringan di DJI Mini SE ini antara 2,4 atau 5,8, kita bisa pilih di DJI Fly App-nya, kita pilih menu, kemudian transmisi, kemudian di situ kita pindah ke manual ya, jangan yang auto. Nah, di situ kita bisa memilih antara 1 sampai 13 itu adalah yang 2,4. Sedangkan yang di atasnya yang 153, 157 dan seterusnya itu adalah yang 5,8. Silakan dipilih saja mana yang mau kita pakai di situ. Kalau dia warnanya merah berarti di situ banyak gangguan atau banyak interferensi, sedangkan yang hijau itu berarti stabil atau bisa dipakai dengan aman. Perbedaan jaringan 2,4 dan 5,8, kita mulai dari yang 2,4 dulu ya. Untuk jaringan 2,4 itu secara jangkauan itu dia bisa lebih luas atau bisa lebih jauh dibandingkan jaringan yang 5,8. Sebelumnya saya juga sudah pernah ngetes, videonya sudah ada, silahkan dicari. Itu memang jaringan yang 2,4 itu pada saat tidak ada interferensi signal itu bisa menembus sampai 1,5 km. Sedangkan yang 5,8 itu hanya tembus di angka 600 meter. Untuk yang 5,8 ini kalau mau lebih jauh lagi harus menggunakan perangkat lain seperti signal booster, atau kalau kalian mau ya misalnya mau diganti antennya dan sebagainya, itu akhirnya bisa jauh. Tapi kalau secara sama-sama original dari bawaan pabriknya, jaringan 2,4 tentu akan bisa lebih jauh dibandingkan yang 5,8. Yang kedua, kalau jaringan 2,4 ini dia masih aman ketika drone itu tidak langsung berhubungan dengan remote-nya. Misalnya ada penghalang seperti pohon atau bangunan kecil, itu relatif masih lebih aman. Karena berdasarkan yang saya baca, memang jaringan 2,4 itu masih bisa menembus benda-benda padat. Sedangkan di jaringan 5,8, kalau sudah kena penghalang, meskipun itu bangunan kecil, hampir dipastikan pasti akan hilang signalnya. Akan tetapi masalahnya kalau yang jaringan 2,4 ini penggunanya sudah terlalu banyak. Misalnya WiFi di perkantoran, jaringan seluler yang kita pakai, kemudian WiFi atau tethering hotspot yang biasa kita pakai, kemudian WiFi di laptop, bahkan alat-alat yang kecil seperti speaker Bluetooth itu juga menggunakan jaringan 2,4. Ini artinya kalau kita menerbangkan drone dengan jaringan 2,4 di tempat yang ada alat-alat elektronik seperti yang saya sebutkan tadi, maka hampir dipastikan signal drone ke remote akan terganggu sehingga menyebabkan jangkauannya menjadi pendek. Itu sebabnya kenapa kalau kita menerbangkan drone di perkotaan, jangkauannya bisa sangat pendek karena di perkotaan sudah sangat banyak yang menggunakan WiFi 2,4. Bahkan untuk di pedesaan pun, di pedesaan lah, bukan di kota misalnya. Di pedesaan pun bukan berarti bebas interferensi ya. Kalau misalnya kita menerbangkan drone di desa, tapi misalnya pas di dekat gedung sekolah atau di dekat tower seluler atau biasa disebut BTS, itu juga hampir dipastikan pasti signal akan kena interferensi sehingga ya memang nggak bisa jauh. Intinya sih kalau mau menerbangkan jaringan 2,4 itu jangan di area-area yang dimungkinkan ada orang yang sedang menggunakan WiFi di jaringan yang sama. Kemudian untuk signal atau jaringan 5,8. Jaringan 5,8 itu memiliki jangkauan yang lebih pendek dibandingkan yang 2,4. Silahkan kalian cari videonya, kemarin saya sudah tes signal untuk 2,4 dan 5,8, kalian bisa lihat perbedaannya. Memang jaringan 5,8 memiliki jangkauan atau range yang lebih pendek dibandingkan jaringan 2,4. Kemudian jaringan 5,8 itu tidak bisa menembus penghalang atau benda-benda padat, misalnya seperti pepohonan atau bangunan kecil. Akan tetapi jaringan 5,8 juga punya kelebihan. Misalnya secara kecepatan transmisi itu dia lebih cepat dibandingkan yang 2,4. Jadi misalnya dengan jaringan 2,4 itu di situ kalian mengalami sendat-sendat di bagian videonya, kalian lihat dari remote HP itu mengalami sendat-sendat. Itu kalau kita pakai jaringan 5,8, sendat-sendat seperti itu sangat minim sekali, bahkan hampir tidak terjadi.
Kemudian yang paling penting, jaringan 5,8 itu masih sangat minim penggunanya. Setahu saya bahkan kalau untuk di pedesaan sini sih hampir nggak ada ya, hampir nggak ada yang menggunakan jaringan 5,8. Jadi bisa dibilang itu adalah jaringan bebas hambatan. Ketika misalnya kita terbang di atas perkantoran, di dekat tower seluler, di tempat-tempat yang di situ banyak pemukiman penduduk yang kita rasa di situ banyak wifi-nya, di mana ketika kita menggunakan jaringan 2,4 itu di situ jaraknya bisa sangat pendek, maka jaringan 5,8 akan sangat menguntungkan di situ karena kita bisa dapat jarak yang lebih jauh dibandingkan yang jaringan 5,8 di area yang padat penduduk dan banyak interferensi. Itu jaringan 5,8 bisa dapat jarak yang lebih jauh dibandingkan jaringan 2,4. Ya memang meskipun jaringan 5,8 itu meskipun jauh ya tidak bisa mengalahkan jauhnya 2,4 ya. Tapi di sini kita pasti bisa mengatasinya. Misalnya untuk menambah jarak yang 5,8 ini kita masih bisa pakai signal booster seperti antena Yagi, atau kalau kalian mau yang agak ekstrim juga bisa, misalnya mau mengganti anten standarnya menjadi anten yang bawaan dari pihak ketiga seperti ORT, seperti debus dan sebagainya. Itu juga sudah banyak yang membuktikan bisa menambah signal, bahkan ada yang sampai 300% lebih. Lalu kesimpulannya bagaimana? Intinya di mana? Apakah kita lebih baik menggunakan jaringan 2,4 atau 5,8? Ya kalau saya tergantung kebutuhan dan tergantung lokasinya. Kalau memang lokasi di situ tidak ada interferensi, misalnya seperti yang biasa saya lakukan, misalnya posisinya ada di perkebunan atau di hutan, misalnya pada saat dipakai untuk pemetaan dan kebetulan lupa pas bawa signal boosternya, ya saya pasti akan pakai 2,4 karena di situ pernah saya coba di 1,5 kilometer pun masih bebas hambatan, masih aman, nggak ada kendala sama sekali. Tapi kalau kita pakai 5,8 dan tanpa perangkat lain seperti signal booster, itu di jarak 600 meter kita sudah banyak hambatan, sudah kadang bahkan sudah hilang signal. Nah tapi kalau misalnya kebetulan kita pas makainya lagi di kota, lagi make di, atau misalnya sebenarnya di desa tapi pas banyak orang berkumpul lah, misalnya pas ada event atau apa gitu, kan semua pengunjung yang datang di situ pasti bawa HP, pasti bawa smartphone. Itu di situ jaringan 2,4 struggle sekali, pendek sekali jangkauannya, hampir nggak bisa jauh lah. Nah pada saat kita terbang di posisi seperti itu, di mana di situ banyak orang, banyak pengguna jaringan 2,4, ya mau nggak mau kita harus pindah ke 5,8. Kedepannya saya akan bahas, kebetulan kan DJI Mini SE ini punya dua macam baterai ya. Ada baterai yang lithium polimer yang bawaan DJI Mini SE. Ada juga yang dia itu lithium ion. Dia sebenarnya bisa pakai baterai lithium ion dari DJI Mini 1. Nah, apa perbedaan baterai lithium polimer dan lithium ion itu? Kalau dipakai di drone gimana? Ada dampaknya bahaya atau enggak? Kita akan bahas di video selanjutnya. Jadi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu supaya nanti pas kita launching video itu kalian bisa langsung nonton videonya. Terima kasih untuk hari ini bagi yang sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.